Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam sukacita kita pada perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar Cabang Dinas Pendidikan Simulga, kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tema daripada perayaan Natal kita hari ini, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang menjadi tema sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan satu subtema yang begitu indah untuk kita semua, saya akan bacakan juga. Bergerak untuk melayani, tergerak karena dilayani, dan bersatu menggerakkan pendidikan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Demikian pembacaan firman Tuhan dan juga subtema yang sangat indah pada perayaan Natal kita kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat Natal buat kita semua. Sangat sukacita hari ini karena kita diberi kesempatan untuk mengadakan perayaan Natal. Satu hal penting sebagai pembuka daripada khotbah ini, yaitu tentang pentingnya perayaan ini bagi kita semua. Sesungguhnya apakah perayaan Natal bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? Jika kita penuh semangat sekarang berkumpul di gereja ini, kita melakukan satu hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kita mengingat kelahirannya yang telah membawa kepada kita keselamatan. Pada perayaan Natal ini kembali kepada kita diingatkan bahwa kita saat ini sedang merayakan kelepasan kita dari dosa dan juga dari maut. Melalui kelahiran Yesus, kita telah mendapatkan kehidupan yang kekal, dan kepada semua diberikan, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik semuanya. Itu yang sangat penting untuk kita renungkan pada perayaan Natal, bahwa Yesus telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Karena seandainya Kristus tidak datang, maka kehidupan kita berakhir di dunia ini saja. Tapi karena Yesus telah lahir, maka kepada kita diberi kelepasan dari dosa dan maut, dan kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Amin. Sangat luar biasa sebenarnya. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga kita mendapatkan yang sangat indah dan yang terbaik darinya, yaitu kehidupan yang kekal. Alasan Yesus datang ke dunia adalah karena kasih semata. Itu yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Ini yang selalu didengung-dengungkan di dalam perayaan Natal kita. Marilah kita bersama mengucapkannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar sehingga dia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itulah inti daripada kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita semua tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal, sangat luar biasa. Tapi sepertinya ini sering sekali terabaikan karena perayaan-perayaan Natal akhir-akhir ini lebih banyak untuk kemeriahan dan juga untuk memuaskan kedagingan kita saja. Tapi pada saat ini saya yakin Bapak Ibu di sini yang luar biasa, tenaga-tenaga pendidik, para pahlawan tanpa tanda jasa di sini bersama-sama di hadapan Tuhan pasti mengingat apa yang sangat penting dari perayaan Natal ini. Dan kita juga bersama anak-anak kita di sini yang kita didik, yang kita harapkan menjadi seorang pelayan-pelayan juga kelak membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus yang kelahirannya saat ini kita rayakan adalah benar-benar seorang pelayan yang luar biasa. Sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika ditanyakan mana sebenarnya yang paling menyenangkan bagi kita, dilayani atau melayani? Melayani ya? Betulnya Bapak Ibu. Jadi seandainya saya minta datang dulu salah seorang guru ke sini, dibawakan dulu teh untuk saya, maunya? Mau juga ya? Terima kasihlah kalau begitu. Ya adik-adik, seandainya saya minta sekarang pergilah dulu ke Jogja sana, udah lapar, belikan dulu nasi, langsung bergeraknya bagaimana? Langsung ya. Kalau begitu jiwa pelayannya sudah mulai kelihatan ya. Tapi jujurlah kita amakinah Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang amakinah menjawab, lebih senang melayani daripada dilayani. Tapi jujurlah kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melihat bagaimana sifat-sifat manusia sekarang ini yang penuh dengan egoisme, sebenarnya yang paling banyak itu dan yang lebih suka adalah dilayani daripada melayani. Apalagi kita orang Batak, ya kan? Sebenarnya orang Batak itu susah dia memiliki mental seorang pelayan. Kenapa? Karena Sudedo anak diraja, Sudedo guru di raja. Anak raja kan selalu dilayani ya. Apa yang dia mau? Saya mau makan, katanya disiapkan. Saya mau pakai baju saya, diambil dari lemari. Aka anak doho guru di raja kita Sudedo. Susah kita untuk memiliki mental seorang pelayan, tapi maunya selalu dilayani. Dan memang Bapak Ibu, kalau jujur memang lebih enak dilayaninya, ya kan? Lebih enak disuguhi teh daripada menyuguhkan teh. Lebih enak disuguhi kepada kita makanan daripada kita yang menyuguhkan makanan. Karena itu kita sering bersungut-sungut, holanau dak ya ibadah, katanya kan? Aku aja. Kenapa harus aku? Enggak bisakah yang lain? Lebih enak sepertinya dilayani, disuguhi, diberikan ini dan itu. Itu sepertinya sama dengan lebih baik menerima daripada memberi. Iya kan namanya? Mana lebih enak? Diberikan atau memberi? Kalau untuk anak-anak Tuhan, firman Tuhan saja sudah mengatakan adalah lebih baik memberi daripada amin. Jadi kalau dibilang supaya ibu-ibu guru ini semakin lagi semangat di dalam pelayanannya, ayolah kita buat satu kegiatan. Kita kumpul dulu duitnya 200.000 per orang. Langsung maunya? Mungkin masih pikir-pikir juga ya. Pasti banyak kali pertanyaan, untuk apa itu? Apa kegiatannya? Begini-begitulah.
mangkok pun pasti datang, ya kan? Begitu banyak seperti itu sekarang. Memang lebih enak menerima daripada memberi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam firman-Nya Dia mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ada kepuasan tersendiri ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan hanya dalam bentuk materi atau benda. Ketika Amang Inang memberikan sebuah senyuman kepada seseorang, dan dia yang tadinya sedih akhirnya menjadi bersemangat, itu adalah berkat luar biasa. Bukan hanya materi yang mau kita berikan kepada orang lain, tetapi kita juga mau memberikan, menunjukkan sifat-sifat keramahan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sama dengan ketika kita melayani. Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Konteksnya ini Dia sampaikan adalah ketika Dia melihat ibu daripada Yakobus dan Yohanes itu meminta supaya anaknya si Yohanes dan juga si Yakobus itu ditempatkan Tuhan di sisi kanannya, di kemuliaannya. Tuhan Yesus langsung mengomentarinya, ya, kenapa langsung itu yang kau minta? Tapi sekarang yang penting bagi kamu supaya kamu menjadi yang terbesar, engkau harus mau melayani sesamamu. Itu cukup. Karena itu adalah lebih baik engkau melayani daripada dilayani. Memang kalau kita sudah dalam posisi yang tinggi, dalam jabatan yang tinggi, memang enak. Biasanya ini akan selalu dilayani. Begitulah mungkin keinginan daripada ibu Yakobus dan Yohanes ini. Anakku ini kalau sudah di samping kanan Tuhan Yesus, pasti ini akan menjadi orang-orang yang tenang, akan menjadi orang-orang yang terberkati. Tapi Yesus mengatakan, siapa yang mau jadi yang terbesar, maka dia harus mau berada dulu di posisi yang bawah. Siapa yang mau berada di posisi yang tinggi, dia harus mau juga di posisi yang rendah. Siapa yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Tapi siapa yang selalu merasa dirinya di posisi rendah, maka dia akan ditinggikan. Siapa yang sombong akan direndahkan. Tapi yang selalu merasa rendah hati, dia akan selalu nanti ditinggikan. Jangan pikirkan dulu. Jika kamu mengerjakan sesuatu, engkau mengharapkan yang sangat-sangat luar biasa. Entahkah itu jabatan yang lebih tinggi. Memang itu wajar-wajar saja kita impikan. Ketika saya melakukan yang baik, ketika saya berbuat sesuatu, maka itu akan dihargai. Dan saya akan memiliki kesempatan untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Itu hal yang wajar. Tapi dari apa yang disampaikan Yesus kepada kita sekarang ini, apapun sekarang posisi kita Amang-Inang atau jabatan kita, mari kita syukuri itu. Mari kita bersyukur dengan segenap hati. Ini adalah kesempatan dari Tuhan dan akan saya pakai sebaik-baiknya sebagai seorang guru. Saya akan memberikan yang terbaik kepada anak didik saya. Amin. Semampu saya akan saya berikan yang terbaik. Ingatlah Bapak Ibu, Yesus itu juga digelari sebagai seorang guru. Orang banyak sering menyebut dia sebagai rabi, guru katanya. Yesus itu juga seorang pengajar. Pekerjaan seorang guru itu, tenaga pendidik itu sangat luar biasa amatnya. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh guru-guru yang luar biasa. Saya salut sama Amang-Inang semua. Dari pengalaman saya, ketika saya menjadi seorang pelajar, dari TK sampai universitas, saya sangat salut dengan pengabdian seorang guru. 30 muridnya atau mahasiswanya, 30 juga sifatnya yang berbeda. Ada yang pintar sekali, setengah pintar, ada yang harus dituntun dengan betul-betul
begitu hebatnya dan luar biasa sabarnya. Kadang memang saya dicubit juga, pernah ya saya dicubit ya. Dan saya rasa itu cubitan kasih sayang. Kalau sekarang amat bilang mencubit takut-takut kan? Nanti dilaporkan ke polisi katanya. Ada seperti itu ya. Sedikit aja dicubit di sininya itu sudah terjadi kekerasan katanya ya. Atau sedikit aja dicubit pipinya bisa langsung melapor. Sering kita dengar seperti itu sekarang. Sudah terjadi kekerasan kepada anak-anak katanya. Kalau dulu kadang diambil juga balobas ya. Kadang itu pernah tangan saya juga kena itu. Diambilnya penggaris itu karena memang tugas saya tidak selesai, saya salah. Kemudian dipukulkannya ke tangan saya 2 kali. Tapi waktu di zaman saya, sepertinya kami semua anak didik pada saat itu tidak akan pernah berani mengadu kepada orang tua. Kalau kita mengadu, molong-molong itu rumahnya pukul guru nanti aku juga yang habis dipukulinya, kan? Himat tonghodo takakir. Anu dikari ho, kita musik. Mungkin saya akan dilibas juga dengan lidinya itu. Jadi semakin membuat saya takut dan akhirnya mulai dari situ saya belajar, saya harus lebih rajin. Bapak ibu saya yakin pernah juga emosi melihat anak didik yang mungkin kurang cepat untuk menangkap pelajaran, mungkin seperti itu. Tapi memang dituntut untuk selalu sabar. Karena kita harus membuat mereka menjadi pintar, cerdas di dalam intelektualnya. Tapi satu tanggung jawab kita lagi sebagai tenaga pendidik, bukan hanya membuat mereka cerdas secara intelektual, tapi mereka juga cerdas secara emosionalnya. Supaya jangan hanya pintar untuk-untuknya, tetapi dia juga mempunyai emosional yang baik. Adon di ibadah sifat parroha dauli seperti itu ya makna. Di tangan kita lah itu, karena itu sangat mulia profesi daripada seorang guru itu membuat anak-anak menjadi pintar. Saya sangat bersyukur, guru-guru saya juga sangat baik dulu. Membuat saya bisa seperti ini itu tidak terlepas dari pengabdian, dari didikan guru-guru saya. Maka para guru terpanggil sebagaimana Tuhan Yesus. Seorang guru mengabdikan dirinya, memberikan yang terbaik untuk umat Allah, dan dia tidak pernah mengharapkan balasan akan semua itu. Itulah pelayan yang baik. Dia memberi dengan sukacita tanpa menuntut balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu guru kami di sini, tenaga pendidik atau yang berkecimpung di bidang pendidikan ini, pasti akan berusaha memberi yang terbaik. Amin. Supaya anak-anak kita yang sekarang ada di sini, kita yakin mereka besok menjadi generasi penerus yang handal. Generasi penerus yang siap dipakai negara ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu, mari kita ciptakan mereka menjadi seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Alaihut manasida akan arroha. Ay olo pistar, alega bimanigay. Olo ala pistaran na mabayna kenarukian. Bisa karena kecerdasannya dia menjadi merugikan bagi banyak orang, tetapi dirinya beruntung sebesar-besarnya. Tapi dia bisa memiliki sifat-sifat yang baik ketika kita menyeimbangkan kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosionalnya. Bapak Ibu hadir di sini, Bapak Ibu dipilih sebagai tenaga pendidik adalah juga menjadi pelayan. Karena itu jangan cerah-cerah untuk memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Bagaimanapun mereka, sifatnya, pengalamannya, cara mereka menerima setiap pelajaran itu, tetaplah kita semangat. Karena Tuhan melihat semuanya itu. Biarlah Tuhan Yesus menjadi teladan yang baik buat kita semua dalam melayani. Dia tidak pernah pamrih. Dia selalu memberi yang terbaik. Karena itu sudah menjadi tugasnya. Sebentar saja, 33 tahun dia di dunia ini. Tapi segenap hidupnya dia abdikan untuk melayani orang banyak.
dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Dia tidak pernah menjadi lelah, tapi yang terbaik dia selalu lakukan untuk Tuhan. Dan sesuai dengan subtema kita pada saat ini, bergerak untuk melayani, tergerak karena dilayani, dan bersatu menggerakkan pendidikan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Menjadi pelayan, di sini dikatakan tergerak karena dilayani. Memang enak sekali dilayani. Artinya, karena kita sudah merasakan bagaimana enaknya dilayani, maka mari kita buat anak didik kita itu juga merasa aman, nyaman ketika kita memberikan pengajaran melalui pelayanan kita kepada mereka. Sehingga mereka tercipta menjadi anak-anak seperti yang diharapkan oleh bangsa kita. Bisa membangun bangsa ini lebih baik, membangun gereja juga, membangun kehidupan masyarakat yang lebih tertata, supaya negara kita menjadi negara yang lebih maju di tangan mereka. Tetaplah semangat para bapak ibu sebagai tenaga-tenaga pendidik, menjadi pelayan-pelayan bagi anak-anak didik kita. Kiranya mereka semua mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Indah sekali perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus menjadi teladan utama bagi kita dalam melayani. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan sudah siapkan juga yang terbaik untuk kita. Jika apa yang kita harapkan dalam ukuran manusia tidak kita harapkan atas kerja keras yang sudah kita lakukan, tapi ingatlah, sebagai orang yang percaya, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Makanya dikatakan tadi, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan selalu melayani seperti seorang hamba, maka dia akan ditinggikan. Yesus juga disebut sebagai hamba, tapi kemudian Tuhan meninggikan dia karena apa yang sudah dilakukannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang baik, karena kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. Pada perayaan Natal, Oikumene Keluarga Besar Cabang Dinas Pendidikan Sibolga pada siang hari ini, Engkau menyapa kami semua sebagai umat Tuhan yang telah dipilih dan juga memiliki berbagai profesi yang berbeda. Tapi ketika kami berada di sini Tuhan, para tenaga pendidik dan juga anak-anak didik kami di sini, kami bersatu hati untuk bersama-sama membangun pendidikan di negara kami ini, secara khusus di Sumatera Utara, supaya semakin baik dan berdampak kepada anak-anak kami Tuhan, membuat mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, tetapi juga mereka memiliki hati untuk dapat kelak mengabdikan ilmunya untuk kebaikan, dan semua itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berilah kekuatan kepada para pengajar, tenaga pendidik yang telah Engkau pilih Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik mereka. Kiranya mereka boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia seorang pengajar yang begitu memperhatikan kebutuhan daripada anak didiknya. Dia sangat memperhatikan kebutuhan daripada orang-orang di sekitarnya, dan apa yang terbaik itu selalu dia berikan. Kiranya ini menjadi komitmen bagi kami semua. Sebagai tenaga pendidik, kami bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kami, dan kami boleh Tuhan membuat mereka semakin mengerti kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas permohonan kami. Berkatilah Bapak Ibu kami ini Tuhan. Berikanlah senantiasa berkat-berkat terbaik-Mu kepada mereka, dan jadikan mereka sebagai pelayan yang selalu rendah hati, dan senantiasa juga mereka Tuhan boleh Engkau pakai untuk membentuk anak-anak kami ini semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar untuk kemuliaan-Mu. Mereka kelak menjadi generasi penerus yang handal, yang unggul, yang bisa kelak Engkau pakai untuk memajukan bangsa dan negara kami, dan juga memajukan pelayanan di tengah-tengah gereja. Berkati juga seluruh anak-anak didik kami Tuhan,
Biarlah mereka selalu dalam lindungan-Mu. Engkau menjaga mereka, berikan roh kepatuhan kepada mereka untuk menerima setiap didikan pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru kepada mereka. Berkati kami semua Tuhan, kiranya cabang dinas pendidikan Simulga ini bisa semakin lagi terberkati dan melalui pekerjaan mereka setiap hari nama-Mu semakin dimuliakan. Dan pendidikan di Sumatera Utara terkhusus di kota Simolga dan Tapanuli Tengah akan semakin baik. Dan semua anak didik kami Tuhan, kiranya Engkau juga menjadikan mereka anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Dan mereka juga boleh mengabdi di hadapan-Mu melalui kepintaran mereka Tuhan kelak. Engkau siapkan mereka menjadi alat-alat Tuhan membawa damai dan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, lahirlah selalu di dalam hati kami, supaya kami selalu memiliki kerendahan hati dan kami mau melayani Engkau. Kami memiliki hati seorang hamba yang mau selalu mengabdikan yang terbaik untuk orang banyak dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.